Coba deh bayangin, gimana ya caranya seciprat warna di atas kain itu bisa loh mengubah nasib satu komunitas. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Kisah di mana kreativitas itu jadi kunci buat membuka harapan baru. Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti nggak punya imajinasi dan kreativitas. Wow, kutipan ini benar-benar jadi jantung dari cerita kita. Ini tuh kayak penegasan ya, kalau potensi sejati itu seringnya justru tersembunyi di balik tantangan yang kelihatan paling berat. Dan panggung dari transformasi yang keren ini ada di sebuah desa, namanya Desa Pucung di Wonogiri. Yup, disinilah semuanya berawal. Sebuah ide sederhana yang ternyata bakal mengubah segalanya. Yuk, kita telusuri bareng-barang. Oke, jadi setiap perubahan besar itu kan pasti dimulai dari sebuah harapan ya. Nah, di babak pertama ini, kita akan lihat gimana sebuah komunitas yang tadinya serba terbatas mulai mencari jalan keluar, mencari sebuah kesempatan baru. Jadi, coba deh kita bayangin situasinya. Dulu, sebelum ada semua ini, banyak banget warga penyandang disabilitas di Desa Pucung yang hidupnya ya cuma bisa bergantung sama bantuan sosial. Nah, kondisi inilah yang bikin pemerintah desa mikir keras. Wah, ini harus ada yang berubah nih. Dan dari pemikiran itu, muncullah sebuah pertanyaan yang penting banget. Bisa nggak ya keterbatasan mereka ini justru diubah jadi kekuatan? Gimana kalau apa yang selama ini dianggap kekurangan, malah jadi sumber keunikan dan kelebihan mereka? Nah, dari pertanyaan besar tadi, lahirlah sebuah ide yang brilian. Jawabannya adalah batik ciprat. Dan ini bukan sekedar cara buat cari duit loh, ini adalah sebuah jalan untuk membangun kembali harga diri. Jadi, apa sih sebenarnya batik ciprat itu? Nah, ini dia inovasinya. Ini tuh teknik membatik yang unik banget. Caranya ya, dengan metode percikan atau disemprot gitu. Jadi nggak perlu tuh garis yang super presisi atau kontrol tangan yang sempurna. Justru teknik inilah yang bikin semua orang bebas berekspresi. Kerennya, ini jadi inklusif banget dan bisa dikerjain sama siapa aja. Oke, idenya udah ada. Terus gimana eksekusinya? Nah, ini dia timelinenya. Di tahun 2018, modal awalnya itu dari dana desa, 10 juta rupiah, buat pelatihan sama beli bahan. Dari situ, dibentuklah sebuah kelompok usaha yang namanya Karya Barokah. Dan yang luar biasa, ada 60 warga penyandang disabilitas yang langsung bergabung, semua disatukan oleh visi yang sama. Tentu aja, setiap gerakan kayak gini butuh pahlawan di belakang layar kan? Nah, di sini ada Pak Yoyo Riyanowo, seorang perangkat desa. Beliau ini bukan cuma jadi mentor, tapi juga jadi marketing berjalannya mereka. Beliau dengan bangganya pakai kemeja batik ciprat kemana-mana buat nunjukin ke dunia. Ini loh karya warga saya, sebuah cara promosi yang tulus dan efektif banget. Kerja keras mereka akhirnya mulai kedengeran nih, dan disinilah titik baliknya. Dukungan dari pihak luar datang, yaitu dari PLN Peduli. Kehadiran mereka ini benar-benar jadi katalisator yang langsung membawa mimpi-mimpi ini ke level selanjutnya. Nah, lihat deh perbedaannya. Ini kontrasnya luar biasa banget kan? Coba bayangin, yang tadinya mereka kerja di tempat seadanya, sempit, dan sering bocor kalau hujan, sekarang mereka punya rumah produksi 2 lantai yang modern dan aman. Ini bukan sekedar perubahan fisik ya, tapi ini tuh suntikan semangat dan kepercayaan diri yang luar biasa. Dukungan dari PLN Peduli ini juga strategis banget, nggak asal bantu. Ada 2 tahap. Tahap pertama mereka bangunin rumah produksi, galeri, sama tempat workshop. Tujuannya jelas, buat naikin kapasitas produksi. Terus tahap kedua, ini nunjukin visi jangka panjang mereka, yaitu rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Jadi ini bukan sekedar bantuan sesaat, tapi sebuah investasi buat pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan tentu aja, nggak ada yang bisa ngejelasin perubahan ini lebih baik dari para pengrajinnya sendiri. Coba kita dengerin suara mereka. Awalnya kami terkendala tempat produksi yang sempit dan sering bocor. Sekarang rumah produksi menjadi luas, aman, dan nyaman untuk bekerja. Wah, kerasa banget kan bedanya? Ini bukan lagi cuma soal bangunan, tapi ini soal martabat dalam bekerja. Oke, sekarang fondasinya udah kuat, semangatnya baru, fasilitasnya juga udah keren, terus apa yang terjadi selanjutnya? Nah, disinilah Karya Barokah mulai benar-benar berkarya tanpa batas. Dan hasil kerja keras mereka, wow, luar biasa banget. Dan kesuksesan pun mulai datang bertubi-tubi. Produksi mereka naik drastis, kualitasnya juga makin oke. Pola batiknya jadi makin beragam, ada sentuhan kearifan lokalnya juga. Gak cuma itu, mereka bahkan bisa kolaborasi sama desainer fashion, Juliana Fitri, dan karyanya dipamerin di acara sekelas Malang Fashion Week 2021. Ini lompatan yang gede banget dari sebuah workshop kecil di desa. Tapi poin yang paling penting sebenarnya ini, dampaknya itu terasa banget sampai ke level personal.
Para pengrajin ini nggak cuma jadi mandiri secara finansial, tapi beberapa dari mereka bahkan jadi tulang punggung keluarga. Bayangin, sebuah perubahan peran yang luar biasa banget. Tapi cerita ini nggak berhenti cuma di sukses produksi aja loh. Visi Karya Barokah sekarang udah berkembang jauh lebih besar. Mereka mau membangun masa depan yang lebih berwarna, menjadi sebuah pusat inspirasi buat banyak orang. Coba kita lihat deh visi mereka ke depan. Mereka nggak mau cuma jadi produsen batik. Mereka mau jadi pusat wisata edukasi dan workshop, jadi daya tarik utama buat Desa Pucung. Dan ambisi terbesarnya? Jadi model percontohan nasional, supaya kisah sukses mereka ini bisa ditiru dan menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia. Dan ini yang keren, pemerintah daerah pun melihat pergeseran ini. Mereka berharap hubungan ini tumbuh jadi sesuatu yang lebih sinergis dan memberdayakan. Jadi, ini bukan lagi sekedar soal amal atau bantuan sosial, tapi udah berevolusi jadi kemitraan. Ini soal tumbuh bareng. Jadi, kalau kita renungkan lagi, setiap cipratan cat itu ternyata bukan cuma menciptakan motif di atas kain, tapi lebih dari itu, mereka menenun sebuah mahakarya baru. Sebuah kisah tentang harapan, martabat, dan pemberdayaan. Kisah Karya Barokah ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Sebenarnya, potensi luar biasa apa sih yang bisa kita buka kalau sebuah komunitas itu kita kasih kepercayaan, kesempatan, dan sebuah kanvas untuk berkarya? Ini jadi pengingat buat kita semua. Mungkin di luar sana masih banyak mahakarya lain yang menunggu untuk diciptakan.